Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Ibu harap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring IPA kita. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, siapkan alat tulismu, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita lanjutkan. Kompetensi dasar kita pada hari ini KD 3.8 yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kamu dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, kamu dapat menjelaskan pencemaran air. Anak ibu, manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, diantaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan membahas bab 3 mengenai pencemaran lingkungan. Anak-anak ibu, coba kamu perhatikan kedua gambar berikut. Gambar yang pertama adalah daun yang jatuh ke sungai. Gambar yang kedua yaitu seseorang yang membuang sampah ke sungai. Nah, apa bedanya? Pada gambar pertama, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi pada gambar 2, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Nah, anak-anak ibu, apa sih pencemaran lingkungan itu? Nah, pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Atau boleh dibilang bahwa pencemaran lingkungan adalah keadaan di mana ekosistem mengalami ketidakseimbangan. Nah, di lingkungan terdapat faktor abiotik dan biotik yang menyusunnya. Keseimbangan lingkungan hanya dapat terwujud apabila ada keselarasan antara faktor abiotik dan faktor biotik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi, bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contoh, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik, seperti meletusnya Gunung Merapi. Anak-anak ibu, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada polutan yang masuk ke lingkungan tersebut. Apa itu polutan? Nah, kalian harus tahu apa itu polutan, ya nak?
Polutan merupakan zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan ini dapat berupa zat kimia, ya, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Lalu, kapan suatu zat dikatakan sebagai polutan? Nah, ada syaratnya. Zat itu bisa dikatakan sebagai polutan. Apa saja itu? Yang pertama, apabila kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Nah, ini contohnya ya, gambar sampah yang sudah melebihi batas sehingga dia sudah termasuk polutan. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, ini sampah yang semestinya harusnya di tempat sampah ya, tetapi dia berada di sungai, berarti tidak pada tempatnya. Makanya dia dikatakan sebagai polutan ya. Anak Ibu, terdapat beberapa macam pencemaran lingkungan ya. Di antaranya ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Manusia dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti dari limbah rumah tangga, limbah industri, zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran, dan limbah nuklir. Nah, anak-anak Ibu, pada pertemuan ini kita batasi pembahasan kita pada pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Jadi, pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, air bersih itu ditandai dengan warna bening yang jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Air bersih yang kita butuhkan untuk berbagai kepentingan hidup seperti minum, memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya tersedia cukup berlimpah asalkan kegiatan manusia senantiasa menjaga agar limbah yang dihasilkan tidak mencemarinya. Pencemaran air akibat berbagai kegiatan manusia tidak dapat kita hindari. Sumber-sumber air misalnya mata air, air tanah atau sumur, sungai, rawa, danau, dan laut di berbagai daerah banyak tercemari limbah, baik limbah industri, limbah pertanian, maupun limbah rumah tangga. Faktor penyebab pencemaran air yang pertama, pencemaran air karena limbah industri. Kegiatan industri untuk menghasilkan berbagai produk utama juga menghasilkan produk sampingan atau limbah. Antara lain ya, limbah yang dihasilkan adalah limbah organik yang berbau yang berasal dari pabrik tekstil dan kertas. Ada limbah anorganik yang berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat. Ini berasal dari pabrik emas, baja, cat, pupuk organik, farmasi, dan lain sebagainya. Kita harus mencegah agar limbah industri tidak dibuang langsung ke saluran air atau sungai karena menyebabkan pencemaran yang memusnahkan organisme dalam ekosistem air. Limbah industri berupa logam berat seperti raksa, timbal atau kadmium yang sering dibuang ke perairan dan sangat berbahaya bila terkonsumsi manusia. Ini pernah terjadi di Teluk Minamata, Jepang, yaitu nelayan mengkonsumsi ikan tercemar raksa yang berakibat kerusakan saraf atau namanya penyakit Minamata dan membunuh lebih dari 80 orang. Faktor penyebab yang kedua yaitu pencemaran air karena limbah rumah tangga.
Limbah rumah tangga dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dalam rumah tangga, perkantoran, hotel atau penginapan, pasar, dan puing-puing bangunan maupun besi-besi bekas, mesin, dan kendaraan. Limbah rumah tangga terdiri atas satu limbah organik, yaitu sisa makanan ya, misalnya sisa makanan, kulit buah atau sayuran, kertas, kayu, dan sebagainya, yaitu yang dapat terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua limbah anorganik, yaitu seperti plastik, kaca, aluminium, besi, karet, kaleng bekas cat, dan biskuit maupun bekas minyak wangi. Jadi anorganik ini tidak bisa diuraikan ya. Dampak pencemaran air. Pertama, penurunan kualitas lingkungan, misalnya limbah organik menyebabkan peningkatan mikroorganisme dan kesuburan tanaman air. Cahaya matahari terhambat masuk, maka kadar oksigen dalam air turun dan keseimbangan ekosistem di dalam air terganggu. Yang kedua, gangguan kesehatan. Berbagai penyakit dapat timbul ya dari bakteri maupun virus yang terkandung dalam air limbah. Nah, berikut adalah tabel hasil pengamatan lingkungan air yang tercemar limbah. Di sini dibuat ya penyebab dengan penyakitnya. Jadi bisa kamu lihat ada virus, bakteri, protozoa, dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh penyebab-penyebab mikroorganisme pada air tadi. Ya, ada metazoa. Dampak pencemaran air berikutnya adalah pemekatan hayati. Pemekatan hayati terjadi pada organisme tingkat tinggi, khususnya manusia, di mana zat limbah atau racun yang masuk semakin besar jumlahnya dibandingkan racun yang masuk ke organisme yang lebih kecil. Pemekatan hayati merupakan sumber terjadinya penyakit atau gangguan tubuh akibat besarnya jumlah racun atau limbah yang terkonsumsi. Dampak berikutnya adalah mengganggu pemandangan ya. Sungai yang tercemar membuat pemandangan tidak menarik atau kumuh, bahkan sering terjadi bau yang tidak sedap. Dan dampak berikutnya adalah mempercepat kerusakan benda ya. Jadi air limbah mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang merusak. Misalnya H2S yang mempercepat proses perkaratan pada besi. Berikutnya cara-cara penanggulangan pencemaran air. Yang A. Pembuatan kolam stabilisasi. B. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan C. Pengolahan ekskreta. A. Kolam stabilisasi yaitu kolam penetralisir air limbah secara alamiah sebelum dialirkan ke sungai. Contoh kolam stabilisasi ya, ada kolam anaerobik, ada kolam fakultatif atau kolam dengan bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Berikutnya kita lihat pengolahan air limbah menggunakan IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah ya. Nah, IPAL ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama primary treatment, yaitu pemisahan zat padat dengan zat cair melalui filtrasi atau penyaringan. Tahap kedua secondary treatment, yaitu pengolahan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Yang ketiga tertiary treatment, yaitu pengolahan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara ya, khususnya nitrat dan fosfat serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Berikutnya pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit, maka jamban yang dibuat harus sehat. Jamban sehat yaitu yang memenuhi syarat tidak mengotori permukaan tanah dan air tanah di dalamnya, tidak menimbulkan bau, sederhana dan jauh dari jangkauan serangga seperti lalat, nyamuk, dan kecoa. Ekskreta dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber gas rumah tangga. Septic tank di sekitar perumahan dapat dikelola pada kolam penampungan secara kolektif untuk diolah menjadi sumber gas rumah tangga.
Upaya meminimalisasi limbah rumah tangga dengan prinsip ekologi 4R, yaitu recycle daur ulang, reuse, fungsi ulang, reduce, penghematan, dan repair atau pemeliharaan. Alhamdulillah, demikian pembahasan kita hari ini tentang pencemaran lingkungan. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada ibu. Untuk tugas-tugas, saya akan share di Google Classroom atau di WA, dan kamu segera mengirimkan tugas dengan tepat waktu. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat.